Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo. Apa kabar teman-teman? Saya harap semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Teman-temanku semua, di hari yang berbahagia ini, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih serta salam logika berlimpah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Serta saya ucapkan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada hari ini ya, saya mau menyampaikan semacam semacam tips lah ya, bukan tips juga tapi informasi ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kesadaran kita guna-guna masuk ke dalam tubuh. Yang saya bahas di sini adalah lewat makanan ataupun minuman. Saya ngambil contoh pada diri saya. Selama dulu saya pernah mengalami ya yang namanya kena black magic atau guna-guna atau sihir. Setelah saya menjalani proses terapi atau pengobatan sakit akibat guna-guna ya. Setelah saya jalani ya. Kemudian saya tersadar dan mengingat kembali dari manakah sebenarnya guna-guna tersebut masuk ke dalam tubuh saya. Ya. Dari manakah masuk guna-guna tersebut ke dalam tubuh saya. Nah, teman-teman, setelah mengalami perjalanan yang panjang selama proses pengobatan, akhirnya saya tersadar dan disadarkan bahwa guna-guna itu masuk ke dalam tubuh saya lewat makanan yang namanya lontong, beras yang dikukus ya, kemudian dikasih kuah, dikasih sayur ya, dan juga ada dagingnya sedikit. Dari situlah saya masuknya, atau dari situlah masuknya guna-guna tersebut ke diri saya dulunya ketika saya review dan saya ingat. Nah, ada macam cara teman-teman yang biasanya digunakan orang ya untuk memasukkan guna-guna ke dalam tubuh kita. Biasanya itu adalah makanan kesukaan. Ya. Biasanya itu digunakan makanan kesukaan. Ya. Atau berdasarkan hobi makanan apa yang dia suka. Nah, kalau biasanya berdasarkan pengalaman saya menterapi orang, itu ada dua biasanya yang paling sering terjadi. Yang pertama itu biasanya lewat daging ya, mau daging apapun itu ya, daging yang sudah dimantrai dan dikasih, bisa berupa rendang atau daging sapi atau apalah itu ya, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, tapi sebelum saya bahas yang kedua, saya sebutkan juga ya, itu berdasarkan hobi orang memakan daging apa ya teman-teman ya. Ada yang suka daging ayam, kemudian daging sapi, kemudian macam. Tapi itu dicampurkan ke dalam yang sudah dimantrai. Nah, yang kedua biasanya lewat buah. Ini buah yang paling sering juga buah ya. Nah, orang rata-rata kan doyan buah. Yang paling sering itu buah, kayak buah apel dan juga buah mangga. Ini paling doyan orang ini. Dan kebanyakan kasus yang saya tangani, orang-orang kebanyakan kenanya dari dua hal tersebut. Buah dan daging atau makanan. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian teman-teman. Selama kalian menjalani terapi, kalian renungkan dari manalah penyakit itu masuk ke dalam tubuh kalian, atau lewat makanan dari mana atau minuman dari mana ya, ketika kalian mendapatkan orang yang kalian curigai di dalam pikiran dan hati kalian ataupun firasat kalian.
Oke. Jadi teman-temanku semuanya, ya, kalau biasanya dia lewat minuman itu kopi, ya. Kopi itu biasanya minuman. Enggak jauh-jauh dari kopi. Ya, enggak jauh-jauh dari kopi. Kalau dari minuman. Baik teman-temanku semuanya, semoga bermanfaat apa yang saya bahas pada pagi hari ini. Jadi intinya, kalian review lah dari mana penyakit guna-guna sihir itu masuk ke dalam tubuh kalian. Ingat dan ingat. Ya, dan simpulkan sendiri dan catat di hatinya. Oke. Saya minta maaf belum bisa live beberapa hari ini karena ada kesibukan ya teman-teman ya. Saya berharap kalian semua makin sehat dan sehatlah selalu. Ya. Saya posisi di Pulau Jawa tapi saya tidak memberitahu di mana ya. Saya menghubungi seseorang di sini yang pernah saya janjikan waktu itu, tapi belum ada respon. Ya. Saya bilang saya datang ke kotamu, tapi belum ada respon. Oke, baik teman-temanku semuanya. I love you, I miss you. Dan jangan lupa yang belum subscribe tolong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Dan juga tolong like, comment, and share ya teman-teman ya. Bila menurut kalian video ini memiliki manfaat. I love you, miss you, bye-bye.